Budiantara, mantan manajer di sebuah perusahaan swasta asal Karangasem ini, memilih keluar dari perusahaannya dan mendirikan sebuah usaha ojek online. Karangasem, ojek online, jasa layanan terpercaya. Jangan bingung, pakai Kajek solusinya. Antar makan, bawa barang, ke pasar, ke Denpasar, jalan-jalan. Jangan ragu, kontak Kajek sekarang juga. Karangasem ojek online, jasa terpercaya. Karangasem ojek online, cintai semua, layani semua. Cintai semua, layani semua. Oke, selamat siang teman-teman di channel Indeponder. Welcome back again di Karangasem Movement. Hari ini saya lagi di kantor Kijek ya, Jikes. Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan beliau di kantor Kijek, alamatnya di Jalan Sudirman ya. Nomor 108. Jalan Sudirman nomor 108 di lantai 3. Baru saja lumayan ngos-ngosan. Gimana kabar nih, J? Sehat-sehat. Kenalin dulu ya, J. Nama. Oke. Terima kasih kedatangan. Tapi channelnya nih Indie Corner. Indie Karangasem Corner. Indie Movement. Sebuah podcast atau gerakan baru yang ya mudah-mudahan mendapat nilai positif dan respon positif. Dan dia sendiri merespon baik gitu Niki. Mudah-mudahan nanti akan banyak yang diundang sebagai narasumber atau ikut dalam ngobam santai gitu. Ya, ngobam santai, kita ngobrol bareng. Yang bagus Budiantara kebetulan bersama teman mendirikan sebuah layanan ojek online di Karangasem yang kita cintai ini. Ojek online Karangasem. Jadi awalnya kenapa bisa menjadi ojek online itu? Karena kan kita tahu sendiri di Karangasem ini daerah yang paling timur lah di Bali. Karena di kota besar seperti Denpasar kan sudah ada itu dengan perusahaan yang tentu lebih besar dari segi finansial maupun masanya. Jadi Gus ini terinspirasi dari sana juga apa gimana? Iya betul. Sebenarnya kita juga terinspirasi dari sana dan sempat juga ingin mendaftar menjadi salah satu bagian dari mereka. Dari mereka. Entah Grab ataupun Gojek. Ingin sekali bergabung dengan mereka. Waktu itu juga tidak ada pekerjaan ya. Maunya gabung gitu. Terus coba dikembangkan di Karangasem. Tapi entah kenapa nggak jadi gabung gitu. Niatnya ke Denpasar nggak nyampe. Jadi tersirat pikiran, saya mau bikin ojek sendiri itu waktu itu gimana? Karena ada dari ajakan teman atau memang inisiatif sendiri? Nah, itu inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ya? Nah, sambil bengong dulu di pertigaan Abang. Depannya nasinya Bu Jagir. Itu Bu Jaginya. Nah, itu sering saya di sana dulu kan langganan bawa jajan ke sana gitu. Di depan ke sebelah polsek yang bengong sendiri. Kayaknya coba aja buat layanan ojek online dari sekarang. Waktu itu Purnama Kedase bulan Maret 2019 nih. Oh, 2019 berarti sudah 2 tahun ya? Oke, sudah 2 tahun. Awal berdirinya bulan apa tadi Pak? Gus? Kalau awal idenya nih ke bulan Maret, cuman aplikasinya kita ini kan tanggal 17 Juni. Jadi 17 niki. 17 Juni adalah hari jadi Kijek. Oh, bagus nih. Berarti kan sebentar lagi nih, Cik. Iya, sebentar lagi. Gimana mau ada perayaan atau bikin event? Ayo kita kolab. Rencananya sih bikin event, cuman
kita ini ya lihat situasi ya, kita mau buat acara sederhana Banten dulu ya, mudah-mudahan kalau nanti teman-teman boleh bisa kita undang ya di ruangan ini kita buat apa. Jadi ngomong-ngomong soal aplikasi nih sih, untuk pertama membuat sebuah aplikasi itu awalnya dari apa sih? Gimana proses membuat suatu Gojek Karangasem ojek online ini kan sekarang kan pakai aplikasi. Gimana bisa seperti itu? Karena kan yang ada basic gini IT atau gimana? Kalau basic IT yang tentunya kebetulan di aplikasi ini kita punya tim ya. Kalau yang sih tim penggerak, kalau tim aplikasinya ada teman tiang Pak Sutrisna ini kerja di Rumah Sakit Karangasem. Oh ya. Ya, jadi kita kolaborasi. Saya idenya dan Nagana punya basic untuk mendesain sebuah aplikasi. Beliau yang mengerjakan. Oh, beliau yang mengerjakan. Okay. Waktu itu masih berdua aja ini. Kalau dulu sih kita berlima gitu. Berlima. Gitu. Ada Niki, Walanang, Lanang di sana. Adminnya ini. Adminnya. Walanang, terus ada Mang Adi yang kerennya di Nyambul. Oh iya. Ada Pak Suite dan Pak Sutrisna Niki yang pengen ketemu dia dan mendesain aplikasi Niki. Ya prosesnya cukup rumit sih. Rumit ya karena banyak langkah-langkah yang perlu diproses, apalagi masuk ke Google Play Store. Dan terus terang kalau Karangasem ojek online ini domainnya masih sewa, servernya masih sewa. Bukan milik sendiri. Jadi terus terang modal kita juga perlu banyak kok untuk sebuah aplikasi. Dan niku prosesnya nanti kita ada sesi lain lagi sama Pak Wayan Sutrisna Utlan beliau yang bisa menjelaskan nanti apa-apa di dalamnya, bagaimana menyambungkan empat orang sekaligus kan, operator, driver, warung, dan domain. Ketika ada pesan masuk, langsung ke empatnya menerima dan langsung berinteraksi. Misalkan mesen sate, bagaimana pengguna nike mesen sate, terus sudah masuk ke warung, sudah masuk operator, sudah masuk ke driver dan nike banyak langkah-langkahnya. Jadi nanti sesinya sama. Berarti cukup panjang juga ya prosesnya. Ada kendala yang berarti nggak jika untuk dari awal-awal pembuatan ini? Atau ada halangan kendala apa nih selama berproses di awal-awal dulu? Kalau di awalnya sih sebenarnya ini kan layan niki sampun nonton udah ada besar gitu, Gojek dan Grab. Sebenarnya kita ini menikmati jerih payah mereka membangun sebuah ini. Kita tiang niki mengambil porsi misalkan porsi yang belum mereka ambil di wilayah Karangasem karena belum ada kan wilayah Karangasem. Makanya kalau di Karangasem niki disambut baik oleh masyarakat. Beda dengan mereka kayak Gojek itu kan berjuang, dia ada ide niki Pak Nadim buat aplikasi Gojek, belum tentu diterima dengan baik kan. Ajak driver yang pertama saya lihat juga PT-nya atau videonya, ini driver Gojek 001 ceritanya dari awal ya dipukul dan berat sebagainya kan, berat tuh. Dan itu baru bisa diterima dengan baik 5 tahun ke depan gitu. Sedangkan kita di sini ketika men-share layanan ojek online ini sudah diterima langsung karena posisi di Karangasem memang layanan ini diperlukan. Nah, itu yang membedakan. Jadi masyarakat Karangasem sekarang nih sudah terbantukan nih dengan adanya Karangasem ojek online. Jadi untuk pesan makanan, mau antar jemput siswa atau anak mungkin ya. Juga sekarang ada yang terbaru juga dengan mobil rencar. Bisa pakai jasa, mau pakai mobil kurir ya, kurir Bali.
Kalau nike kayak anak perusahaan masih proses lah nike nih. Kalau yang sudah berjalan nike ada car online maksudnya. Car online. Ya, kalau nike misalkan di atas jam 12 nike kan tidak ada transportasi kok. Bemo dan wenten kan. Ya. Kalau dulu sekarang ya benar-benar. Kalau dulu ragu mau ke Sanjung aja bemo pasti ada kan. Mau kemana ya. nike bisa. Bener nike. Sekarang sulit cari Kalau bemo. sekarang kan di atas jam 12 itu udah ya, ada karena bemo itu keluar untuk langganannya aja kan. Iya, iya. Kan bemo nggak berani juga dia keluar keliling karena nggak ada yang ini. Cuman kita adakan layanan nike mungkin di atas jam 1 nih ada yang mau diantar ke rumah sakit, ada yang jemput dari rumah sakit atau dadakan mau kemana bisa lewat online. Jadi untuk Karangasem ojek online ini antusias masyarakatnya sangat baik ya Cik ya. Jadi untuk dulu kan sebelum pandemi ini, sekarang kita bicara sebelum pandemi, untuk siswa itu kan sudah dipercaya sama orang tua masing-masing untuk join ke Karangasem ojek online. Jadi gimana proses kerjasamanya itu Cik? Kalau dengan orang tua itu penjemputan siswa nih kita minta orang tuanya ke sini. Orang tuanya langsung ke sini. Kita ada driver. Kita mau liatin dengan siapa. Itu kayak sistem kontrak nggak? Berapa bulan? Kontrak sih, kontrak. Cuman layanannya kita buat semurah mungkin ya. Bukan semurah mungkin. Artinya mereka terjangkau lah ya. Terjangkau untuk membayar itu. Dan mereka juga tidak was-was lagi. Ya, jadinya aman ya. Ya, satu sisi kita juga punya lisensi, masing-masing driver punya surat kelakuan baik yang di-upgrade ke. Terus orang tua ke sini, drivernya dihidupkan. Oh ya, saya dengan driver ini, kira boleh. Dan Nike kan tanggung jawab namanya. Tanggung jawab ya, benar. Kan menjemput anak orang, terus nggak boleh terlambat juga. Karena sekolah kan nggak boleh terlambat 15 menit juga nggak boleh. Jadi terbantu juga ya para orang tua di rumah, jadi tidak khawatir juga waktu untuk berkegiatan di rumah juga merasa terbantukan dengan adanya. Kalau masih kerja juga kan nggak sempat kerja. Nah, ada lagi idenya salah satu dulu kenapa mau buat iki. Dulu kan dia keliling loh, keliling. Suka ya, karena hobinya keliling. Akhirnya ketemu di jalur 11 itu ada anak SD apa sih duduk dia di lapangan jalur 11 itu lama karena hujan dan liatin waktu itu lagi rame niki kasus penculikan itu anak kan ya, isu-isu niki kan sempat rame. Nah, karena lama yang lihat di sana yang hampirin dek nunggu siapa kok lama dari tadi sendirian di sini ya nunggu orang tua gitu kayaknya. Nunggu orang tua emang bawa HP udah ditauin adik di sini nggak ditauin. Nggak ditauin. Nah kalau kita tanya mau tak yang anter bulan sampai bunganya gitu, bunganya yang anter, yang anter cuma lah waktu itu. Sampai rumahnya ya. Sampai rumahnya. Ketemu orang tuanya langsung berarti. Kebetulan nggak ketemu orang tuanya, ketemu kerabatnya kan. Tapi si anak itu welcome aja ya dia ya. Maksudnya nanya, dia. Bisa dianterin sampai rumah, dia nggak ada perasaan was-was ya. gitu. Dikira artinya ada satu sisi kita juga was-was dengan isu tersebut, satu sisi juga kita lihat situasi hujan, satu sisi juga kasihan anak-anak kan kalau tidak ya mungkin orang tuanya sibuk ya. Dengan ada layanan ini ya mudah-mudahan kita bisa melayani ya, hal-hal seperti ini kan. Jadi mereka nggak was-was, anak saya belum belum dijemput pakai ojek aja. Berarti selama ojek berdiri ini perjalanan paling jauh ditempuh tuh sampai mana nih Cik? Sampai Beleleng. Sampai luar kota juga? Beleleng. Akhirnya Gilimanuk nih Cik. Jauh banget. Gilimanuk. Itu nganter ambil barang apa? Antar orang. Berarti sampai Gilimanuk itu untuk budgetnya sampai sana itu dihitung apa nih kilometer, gimana hitungannya itu? Kalau di luar wilayah itu kita punya hitungan khusus nih.
karena radius kita adalah 20 km dari 20 sini. kilometer. Dari titik ini Oh. 25 ke sana, Oh. ke utara, Selatan, barat. selatan dan Iya. barat. Setelah itu kita budget manual. Jadi Kena charge lagi ya. kita punya perhitungan khusus. Misalkan kalau budgetnya ke negara itu tetap dihitung ya. Misalkan 250. Kalau dia mau PP kita nggak kenakan 2 kali, cuman plus berapa, plus 75.000. Kalau biasanya kan kita kan cuma nganter aja, taruh di sana, tinggal kan. Kalau dia minta tolong tungguin Balik misalkan lagi, 4 jam, ya kita kenain tambahan paling 50.000 sampai 100.000 lah. Cukup gini aja, terjangkau ya. Ya biar nggak terlalu Terjangkau itu juga. dah untuk Semeton Karangasem bagaimana biar pas lah untuk jangkauan mereka kan. Iya. Masih bisa kita negosiasi, Dimudahkan banget rasanya ya. Kalau dulu nih Ci, terus terang aja, kalau ada kajek dulu nih, zaman saya sekolah tuh kayaknya bakalan ramai banget gitu. Maksudnya dalam artian dulu kan masih jarang lah murid-murid yang bawa sepeda motor, yang kayak sekarang dulu lah. Bisa lah saling bersinergi gitu kan. Murid SMP kan aku motor lagi. Jadi untuk driver Kijek sendiri, sudah ada berapa ini Ci, jumlahnya itu? Sudah berapa yang join? Kalau sekarang sampai sekarang ya ada 15, kemudian pickup ada 2, terus carnya ada 2, 3 termasuk karena tiang masih ini 3, jadi kita total sekitar 20 lah. Sekitar berapa? 20? 20. Berarti untuk kendaraan sendiri nih Ci, tadi kan Haji bilang ada pickup, ada carnya juga. Itu kendaraannya tuh dari Kijek sendiri apa dari Milik pribadi. Oh, milik pribadi Ya, drivernya. Gitu. Jadi kita layanan Ya. layanan harus dia yang punya. Saling gini ya, kolaborasi lah ya. Dia juga driver juga punya kendaraan biar bisa dipakai ya, daripada biar aman juga. pada diam juga ya. Menarik sih Ci. Persis lah kayak Grab. Ya. Tapi kalau senior yang di sana itu pasti perjuangannya untuk mengawali susah ya. Jadi Aji ini kan tinggal melihat bagaimana langkah-langkah mereka. Istilahnya bisa dibilang meniru tapi dengan cara J sendiri gitu loh. Dengan modifikasi, terus lingkupnya juga area lokal aja gitu. Lokal pride sih. Tidak terlalu Kebanggaan Karangasem juga. Belum terlalu luas jangkauannya, tapi bisa melayani keluarga. Tapi jika seandainya nanti nih Ci, ada bisa dibilang pesaing ya, apakah Kajek akan tetap bersinergi? Maksudnya ada yang bikin apa gitu lagi, gebrakan baru? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayak sama kayak Gojek kan, Grab biasanya Prinsipnya dan begini, lain-lain kan yang lama sih di dunia marketing ya. Kalau ada kayak misalkan ini kan layanan gampang sekali ditiru dan gampang sekali untuk kembali lagi kan ada prinsip setiap orang bisa meniru usahamu tetapi tidak rezeki kan. Betul. Bagus sekali ininya nih Quotes-nya bagus banget ya. bagus banget. Dan memang benar-benar contoh gini ada dulu kita ada teh susru dulu nih. Iya. Kita perumpamaan aja. Susru. Sekarang ada Presti. Ada teh pucuk. Ada Iya. teh gelas. Ada McD, ada KFC. Artinya sih welcome aja. Welcome aja ya. Selama tidak saling mengganggu. Ini kayak Grab Gojek kan mereka juga nggak saling mengganggu. Iya benar. Yang penting kita punya pasar sendiri, pasar kita luas. Kalau ada teman-teman pengen bersinergi ya jangan terbuka sekali di sini. Ya. Kalau toh mereka juga mau buat layanan, kan mereka juga harus memikirkan pasarnya siapa kan. Benar. Terus langganan kuat dak dengan ini. Kita kan juga kalau Gojek itu 5 tahun, kita 5 bulan ya katakanlah sudah survive karena kita
diminati kan loh. Satu bulan pertama memang berat dulu yang sendiri yang jalani niki, terus kemudian ada mati niki bertahap niki sampai 5 bulan ke depannya niki nambah rame layanan niki, dan ojek yang kita jalankan niki bukan ojek orang jadinya. Ya. Karena 99,9% ada di catatan itu layanan yang kita jalankan mengantar makanan barang ya. Makanan Karena ya, kembali juga ke keadaan sekarang sih ya, pandemi seperti ini ya. Jadi Karangasem Ojek Online benar-benar udah dipercaya, walaupun ada bisa dikata saingannya ya, tetaplah Karangasem Ojek Online yang pertama, the only one lah. Jadi untuk ada nggak pengalaman buruk gitu selama mau melayani customer atau apa gitu? banyak sih, banyak juga ya. Ya karena niki kan layanan, namanya orang melayani kan kadang-kadang orang tidak puas dengan layanan kita kan, dan kadang-kadang juga ada yang semua maunya sendiri gitu loh, maunya sendiri, terus jadi pengen ini terus ditambahin lagi ini, tambahin lagi ini, tambahin lagi ini. Padahal sudah jalan itu lagi ada tambahan seperti itu. Tambahan yang gitu-gitu kan mereka juga nggak hitung charge-nya berapa kan, enaknya kadang-kadang enaknya aja, tapi ya kadang-kadang juga yang paling lucu kan order niki, order mungkin ibu-ibu sibuk lah ngempu atau gimana, ditinggal HP-nya. Oh kita ya. kan komunikasinya terus kita ngomongnya susah ya. Ya susah. Kadang ada lagi tidur pelanggannya, ditinggal tidur handphonenya, terus drivernya udah keliling nyari alamatnya belum ketemu. Iya. Dan akhirnya ya karena kita di grup itu ada, kita buatkan grup di WA, kita tanyakan lah kenal nggak dengan customer ini, teman-teman yang ngasih tahu. Terus dikasih tahu ini alamatnya, ternyata benar drivernya ke sana, dilihatin udah tidur pelanggannya. Kan nih kasihan juga nih drivernya. Terus fiktif juga ada. Fiktif ada. Penipuan itu ada ya. Penipuan itu kalau nggak salah kita catat ada 5 kali. Waduh. Itu pasti masuk ke minimarket untuk pembayaran online itu. Itu kayak gimana sih penipuan dalam bentuk itu gimana? Dia awalnya pasti order. Modusnya sama, order misalkan apa, belikan barang di Indomaret. Nanti tolong drivernya menghubungi saya, ada hal khusus gitu. Jadi kalau sudah notif itu, driver kadang-kadang kalau mereka mawas, mereka pasti nelpon atau buat video call untuk jaga-jaga. Iya. Bener nggak orang ini dan lain sebagainya. Kalau udah main-main transfer itu dia minta driver membatalkan. Apalagi dalam jumlah banyak ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kondisi karena kita di jalanan lelah nih, pressure pikiran itu gampang sekali dipengaruhi. Itu bahkan driver itu bisa transfer 2 kali baru sadar bahwa dia kena tipu. Ya. Tapi ya gimana kalau kita mau menghindari ya kita udah berusaha menghindari dengan karena modusnya sama modus. Tetapi ketika kita lengah itu yang dimanfaatkan. Tapi ada aja ya, padahal kita di sini di Karangasem itu loh. Orang luar nih ya. Orang luar. Karena kalau lewat aplikasi kan kelihatan itu, dia download aplikasi terus posisi orangnya kelihatan. Entah dia mungkin di Jawa atau di mana, kelihatan orangnya di sana. Di sini posisi orangnya. Karena Kajek sendiri kan nalangin dulu aja ya. Nalangin dulu. Sampai ada nggak aturan tuh nalangin tuh sampai budgetnya berapa itu, minimal atau maksimal? Kalau kita sih di Karangasem paling 300.000. Kalau di atas itu kita minta pelanggan transfer dulu ya. Biar aman gitu. Biar sama-sama enak lah modelnya. Banyak kan juga sistem COD kan gitu. Nah, kasus COD lagi kan banyak juga, lagi viral tuh COD. Kalau COD yang begitu, kita minta sih drivernya hubungin dulu pelanggannya, dulu transfer. Kita tinggal ambil dan cas ongkos ambil aja, nggak terlalu reward kan. Kadang-kadang gitu kita kan kalau
ojek itu beda dengan delivery khusus gitu. Iya, beda. Kalau kita kan langsung nyampe, nanti itu ditolak, dikembaliin, nggak ada yang bayar ongkos ininya kan. Kayak gitu pernah sih dikembaliin, terus gininya barang itu gimana? Mau dijual lagi atau gimana? Kan mau bazir ya. Ya mudah. Kalau kita sih pas dulu sih waktu hal-hal begitu sering kita post di medsos biar cepet ada up kembali, ada yang beli gitu kan, ditawarkan kembali ya. Lebih enak kayak gitu. Ada saja berarti oknum-oknum yang jahil seperti itu. Jahil ya, biasa nih kan. Kadang-kadang ada juga dia order terus dia responnya lambat untuk misalkan warung tutup itu kan. Oh iya. Balasannya lama sekali. Ya, lama. Dan memang di Karangasem ini yang banyak yang perlu diperbaiki, terutama di warung itu. Di warung sendiri. Warung sendiri kalau pelayanannya ya. Padahal Kajak sendiri sudah berusaha untuk semaksimal mungkin mempercepat jalannya ini. Cuman karena di warung itu sendiri mungkin karena ramai. Nah ini menarik. Kalau ramai itu, sedangkan customer ini ingin buru-buru dulu. Ada pengertian khusus kah itu atau gimana? Kalau di warung beberapa sudah ngerti. Sudah ngerti ya? Kalau udah ojek datang, dia pasti mendahulukan. Ada punya dia warung penggorengan khusus atau alat-alat khusus untuk kita, atau dia punya ini sistem delivery lewat belakang kan, atau gimana? Nika ada beberapa, belum semuanya sih. Artinya sedikit tidaknya diprioritaskan ya, karena sudah menjalin kerjasama juga ya. Oh betul. Dan Nika juga jaminan bahwa kita membantu mereka kan. Membantu jelas. Apalagi kita layanan kita Nika pun ke pelosok-pelosok, ke Seraya, ke Abang, kan memperkenalkan warung mereka. Suatu hari mereka akan ada yang ke kota di Kajek ada warung kini kan, dia mampir, oh ini alamatnya kan. Akhirnya warung Nika juga semakin terkenal kan, dan tidak sekupnya di apalagi main di sosial media ya. Pasti itu pengalaman sukanya pasti banyak lah ini. Sukanya gimana itu, kayak gimana sih Ji selama berproses di Kijek ini? Kalau sukanya kebetulan kan gini menjalani jadi pernah juga jalani jadi driver, keliling juga di sana. Sukanya tuh yang pertama kalau jiwa mudanya ketemu cewek-cewek cantik. Itu bonusnya itu. Masih kita jiwa muda. Bonus nih ke. Terus yang kedua sementara Karangasem tuh bares-bares. Bares-bares. Di 90% lah bares-bares. Bares nih. Maya misalkan, nah ini dia 50.000 banget, 70 tipping lah ya, tipping di perjalanan itulah. Memang tidak semua yang ngasih, cuman kadang-kadang kalau mereka memberi itu, apalagi dengan ikhlas, dengan senyuman, lega biasanya. Ada kepuasan tersendiri ya dalam diri, pride-nya. Dan ada tambahan khusus dari yang benar. Benar yang dulu ya. Kalau dulu nganter car, layanan mobil antar kota ini kan tarif kita 30.000 antar kota. Kalau PP ini kan cuma 60.000 jadinya. Diantar antar ke siapa namanya di sebelah Mi Sultan itu. Diantar sebentar, terus diantar kembali ke rumahnya. Nanya berapa tarifnya, 60.000 aja. Dikasih 200.000. Ya nggak apa-apa, ambil aja ya. Yang begitu-begitu jelas lah. Nah, yang kedua juga kita dibantu setiap pelayanan datang, cepat datang, terus dibantu repost di media sosial mereka. Ini Kajek oke, Kajek oke, bagus layanannya. Apalagi yang repost itu berpengaruh ya. Berpengaruh ya. Dan lain sebagainya, mereka yang membantu membesarkan Niki tentunya. Sampai dulu kan bertahap. Niki di Kajek Niki sistem penerimaan driver juga bertahap kok. Tidak serta-merta, rame kita terima driver. Oh, ada batasannya, ada tahapannya. Kalau berapa kita ukur setiap bulan, ada peningkatan enggak ordernya. Oh, ada misalkan digitnya sampai 30, berarti kita punya kebutuhan 3 driver lagi.
masuk lagi. Jadi kita nggak rame KJE terima drivernya sebanyak-banyaknya. Kita berharap sih begitu biar banyak yang bisa kita bantu. Bener, kan? biar bisa kita terjangkau ke semua ya. Tetapi kita punyalah perhitungan khusus untuk driver-driver yang terlebih dulu menjalani jadi kita panggil tetap manggai kan. Kalau kita terima sebanyak-banyaknya nanti kan kasihan. Makanya kita ada tahapan khusus. Jadi ada sebuah penghargaan kepada ini yang terdahulu, anggota-anggota KJ yang terdahulu. Kayak gini sih, misalnya yang dulu-dulu itu supaya menganggap kerja di driver di KJ ini nggak seperti kerja sampingan gitu loh, biar jadi kerjaan pokoknya dia itu ada nggak seperti itu aja? Sebenarnya ini yang sih berharap untuk seperti itu selamanya gitu. Karena Niki bolehlah kita punya mimpi besar. Harus itu boleh kan? Boleh banget. Yang berharap teman-teman driver KJ ini kan punya batasan. Ojek ya paling tidak usia 45 atau 50 tahun lah katakan. Setelah berakhir di sini kita berharap punya dana pensiun dari KJ. Tidak muluk lah berapa ratus ribu kan setiap bulan ya. Mereka yang bergabung lama dengan KJ kita harapkan punya dana pensiun sendiri. Kemudian yang kedua BPJS ketenaga kerjaan kita juga bayarkan. Ada BPJS-nya aja? Ya, agar nanti mereka nyaman lah di masa tuanya. Berarti sudah dari awal ada yang tadi Aji bilang BPJS itu join ke BPJS? Baru ya? 5 bulan yang lalu itu kayaknya. Jadi menarik berarti jadinya kita itu merasa ada motivasi gitu loh. Merasa kita ada kekuatan itu kerja di KJ seperti ini. Bagus sih kalau seperti ini movementnya. Jadi untuk driver itu sendiri segala usia aja ya? Iya, segala usia. Dan nggak hanya cowok aja, cewek ada. Cewek baru sekarang satu sekarang. Oh, satu. Jadi driver yang cewek ini langsung meminta bergabung ke KJ apa aja yang nyari itu? Dulu kita yang nyari. Oh, aja yang nyari. Itu karena apa itu? Karena kebutuhan juga. Kebutuhan karena kalau di Karangasem ini masih layanan ojek kan baru. Iya. Dulu sering sih kayak sampai sekarang masih banyak yang gandeng-gandeng cewek kan gitu. Kadang-kadang jemput cewek di sini, jemput cewek di sini. Terus ada ibu-ibu mungkin permintaannya untuk yang bonceng itu cewek. Oh iya. Ya, permintaan khusus lah. Permintaan khusus. Nah, tapi sebenarnya kalau driver ojek yang antar sih fine-fine aja sebenarnya. Ya. Nah lagi cerita lucu nih kok. Ibu-ibu ya katakanlah karena ibu muda ngambul nih. Ngambul mau pulang. Ada ngambul. Order lah layanan ojek. Ya dijemput sama drivernya mau pulang ke Singaraja nih sampai diculik nih saya dikejar sama suaminya. Loh. Oh ini ribut nih rumah tangga. Cita lucu juga nih posisi yang nganter KJ-nya ini jadi gini dong, serba salah tadi. Iya, harus turunkan juga karena permintaan turun. Diturunkan, tapi tetap bayar. Tetap bayar atau culik aja. Lucu sih. Aduh, ngamul-ngamulan ibu ini. Mungkin sebuah ini juga nih karena dimanfaatkan untuk situasi-situasi seperti itu ya kadang-kadang ya kita layani juga mau nggak mau kan. Nah mungkin kita kenapa ibu walaupun kelihatan bengul kenapa ibu kan interogasi dulu nggak mungkin karena kita layanan kan ya, hanya melayani Pak antar ini tapi kadang-kadang juga kalau mereka menjelaskan kan kita dengerin aja dengerin sambil curhat mungkin di jalan ya sama drivernya. Ya nggak mungkin juga kalau kita baru ketemu interogasi wah tadi gitu bu. Jadi pengalaman di jalan nih untuk driver-drivernya kan nggak 100% selalu mulus nih. Mungkin ada kejadian mohon maaf nih mungkin kecelakaan atau
ban pecah itu modelnya mereka sendiri yang mengganti apa ada, karena ini kan tugas khusus apa dibantu dengan kalau itu pajak kan sendiri? Misalkan ban pecah itu kan dia ininya nih, karena perhitungan kita kan punya perhitungan apa potongan store gitu kan. Oh iya, iya. Jadi untuk hal-hal begitu kan dia yang nangani. Jadi tanggung jawab driver sendiri. Enggak, belum sih yang masuk itu, cuman kita setiap bulannya sih ada tambahan masih sedikit sih untuk apa tambahan biaya servis motor untuk mereka, kita ada kok komisi untuk itu, tapi cuman belum maksimal lah, belum banyak. Kalau semuanya kita kasih kantor belum, ya benar, perlu lah berkembang kayak brewok gede. Jadi kenyamanan untuk pelanggan sendiri harus diperhatikan juga ya sama driver-drivernya, dari ban, keadaan mesin motor juga ya, untuk menunjang kestabilan di jalan raya. Apalagi itu sampai jauh-jauh ke pelosok ya. Kalau nganter-nganter itu terutama kendaraan fisik kendaraan ya, itu kan tentunya untuk keselamatannya dia ya. Kan kalau dia nggak was-was, tidak menjaga keselamatannya dengan rutin check up motor kan, dia yang rugi kan driver sendiri ya. Keselamatan diri sendiri. Untuk shift di Kajek pakai shift sih apa gimana? Ada, ini ada shift layanan dari pagi dan pagi. ada yang sore juga. Ada pagi start jam berapa? Dari jam 6. Jam 6 sudah ada yang mulai order. Itu kan sarapan, kita ada promo sarapan. Promo sarapan. Nah, menarik ini untuk promonya, Cik. Antar sarapan cuma 5.000. 5.000 itu seluruh untuk area kota aja. Oh. Jadi tinggal di rumah aja, pencet HP, pesan nasi jam 6 sampai jam 8 ikut. Yang namanya sarapan itu masih pagi. Pesan nasi Sinamin 8. Ya cuma nasi Sinamin. Atau nasi apa? Bubur ayam kan yang laklak depan bakery itu yang favorit. Ini laklak Niki yang favorit, yang hangat sekarang. Jadi untuk shift itu ditentukan Kajek sendiri apa dari perorangan dari driver itu mengajukan? Kita yang mengajukan, dan kita juga tanya ke driver siap nggak untuk jam segini. Mereka siap, dan perubahannya pun mereka pasti komunikasi. Misalkan kan ada tukar. Ya misalnya pagi masih ngempu atau ada upacara, dia nyari di siang sore. Ditukar sama teman. Oh iya. Kita masih artinya masih bisa menghitung lah layanan yang setiap hari kita lakukan itu. Ya. Jadi ada hitung-hitungan khususnya. Niki sampai jam segini ramenya. Misalkan jam 11 itu pasti rame orang makan siang. Bener. Sampai jam lagi kantoran ya, yang malas keluar bisa langsung telepon. Ya. Untuk gini Cik, apa namanya, pelayanan Kijek sendiri, kalau dari aplikasi kan nggak bisa dibilang lah, nggak semua download aplikasinya di mana itu di Play Store. Kalau pakai langsung komunikasi langsung by SMS atau WhatsApp masih bisa. Masih bisa. Kalau telepon langsung bisa. Telepon langsung sekarang bisa. Bisa ya? Telepon langsung kita bisa, ada layanan untuk tanya jawab. Karena di WhatsApp, layanan WhatsApp ini kan hadir untuk yang App Store gitu. Kita kan belum ada di App Store. Jadi pengguna iOS. Dan ini masih WA itu masih banyak sih yang menggunakan layanan WA. Jadi tetap kita layani. Tetap jauh lah. Tetap layani, dan Nike agar mempercepat inilah layanan. Jadi patokannya kalau by phone langsung atau SMS itu ya kita tanya di mana posisinya, dekat mana ya. Kalau pakai WhatsApp kan sudah Google Map di-share langsung gitu. Kalau Niki kan ada namanya, makanya ada operator khusus. Kalau aplikasi sebenarnya nggak perlu aplikasi ini, kita kan tinggal perhatikan aja. Oh ini udah ngambil, ini udah ngambil, ini udah ngambil, ini udah ngambil. Kalau yang operator Niki dah WA Niki yang perlu khusus. Berarti sejauh ini sudah ada adminnya ya Ji? Sudah ada berapa aja adminnya? Kalau admin ada 4
biasanya sih cewek-cewek sebelum pandemi cewek-cewek adminnya sampai full cewek semua. Kebetulan pandemi kemarin kita juga ya terpengaruh. Iya. Ya baru dari 2 bulan yang lalu kita panggil lagi adminnya. Besok nih Sabtu Minggu cewek-cewek lagi kalau besok berewok kesini ketemu. Mantap nih. Jadi harus sering-sering nih kesini. Nggak apa-apa, sambil ngopi. Di sana kan tempatnya memang nyaman banget, asik, apalagi di atas. Jadi semua terlihat di sini. Kalau kalian bisa lihat nanti ada videonya. Ada Gunung Agung, terus Bukit Lempuyang, Pantai Gasing kelihatan di sini. Sekali. Ya, bagus sih. Siapa tahu nanti mau buat Ya. acara. Nah, untuk penempatan sih, kenapa memilih di lokasi ini itu? Apa memang sudah dapatnya di sini sebelumnya? Apa dulunya kan pasti nyari-nyari lah. Nah, kalau dulu sih sebenarnya kita kumpulnya di jalan, mungkin di awal-awal Brewok pernah lihat kita di warung-warung di Krusty sambil memperkenalkan di warung budaya, warung ini kita ngumpul keliling, dan akhirnya lama-lama karena layanan kita lumayan lah, yang order dari 5 orang ke 10 orang, 20 orang, sekarang sampai rata-rata 100 orang per hari. Yang ini kan tidak mungkin kita masih main di jalanan, ya kita perlu operator. Akhirnya dulu kita kontraknya di sana, di depannya tuh warung di Brewok depan tuh di seberang ya, di seberang sana. Dulu di sana kontrak setahun. Akhirnya karena tempat Niki juga ada tempat kosong, ya kita kontrak Niki dengan budget masih minim lah. Kita kontrak sampai bawah, Niki di lantai 2. Oh, di bawah juga. Di bawah kan kosong ya, Cing? Ya, lantai 2 sama lantai 3. Rencana mau pakai apa itu di bawah? Ya, siapa tahu ada apa nanti kan kita nggak tahu. Kayak Niki sebelah ada pijat, Niki masas. Oh, ada masasnya. Ya, kalau rapper pegel-pegel suruh masas. Yang masas siapa sih? Ada. Oh, ada petugasnya. Berbayar juga kalau anggota sendiri. Ya, asik. Ya. Tapi bisa panggilan juga. Bisa. Mau dong rasanya kayak dipijat. Itu jadi lelah atau gimana kan bisa pijat. Iya. Ya. Sebelumnya driver-driver kijak itu ya memang banyak terlihat nunggu orderannya itu di jalan raya ya. Tahun berapa ya sudah di sini nih? Di tempat ini nih. Kalau kantor di sana udah 2009. Udah dari awal ya yang di sana ya. Juni 2009. Kalau Riki 2020 bukan? tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Ya. Sudah seperti ini apa memang ada perombakan Ada sedikit? perombakan dulu kan bisa gitu. Iya. Ya, sambil ngumpulin modal lah. Iya. Nanti kita servis pelan-pelan. Iya. Ini benar-benar dari minus dulu. Ya, kalau mungkin sessionnya harus ada kayak sinetron nih, session 3. Ada part-partnya lagi. Siap. Pak Lanang sambil Pak Lanang wajib Pak. Jadi untuk mungkin teman-teman di channel ini mau tanya-tanya, misalnya punya usaha aja, mau promonya di Kajak ini sendiri gimana sih caranya? Kalau promo saat ini kita free. Ya, dulu kita bayar karena terus terang untuk buat sebuah aplikasi kan kita perlu dana khusus Ya, gitu. benar. Makanya kita bayar dulu. Kalau setelah berkembang ya kita buatkan free untuk untuk semua mitra. Mitra. Kalau dulu berkontrak nih per tahun, kayak ingin tampil di aplikasi kita kontrak setahun. Berapa mereka bayar? Kalau nggak salah 130. Tapi kita sekarang gratiskan ya? Ya, ini kan kalau nanti ada yang ingin daftar, hubungi kami, terus kami akan direct ke Pak Sutrisna, karena beliau yang nangani untuk pendaftaran itu. Jadi, menarik sih, Ci, gratis seperti, tapi kok kenapa menggratiskan UMKM di Karangasem, warung-warung itu? Jadinya kan bisa dibilang lah, kita nggak 100% nyari pendapatan, nggak 100% juga kita harus gimana memberi kesempatan kepada warung-warung ini untuk
gabung ke Kijek nih, kenapa nggak kenain cas beberapa persen itu? Kalau Nike ada Ya, sih kayak simbiosis gitu, mutualisme. kalau pendaftaran gratis, kalau di sana ada cas makanannya 10% nanti. Misalkan harga 10%. di harga di warungnya 10.000, di aplikasi nanti tambah 11.000. Oh gitu. Ini hitungannya per orderan, maksudnya per item apa per orderan gitu bawa? Per makanan ya. Per makanan. Iya, per item. Misalnya capcay, cas kena. Iya. Oh, saya kira satu tendengan satu orderan. Dan- Enggak ya satu itemnya. Tapi kan Oh, Nike juga global nanti kok. Iya. Kalau nanti kenapa kita hitungannya 10% ya, kita kembali lagi ke budget Semeton Karangasem ya. Ya, benar-benar. Berapa budgetnya. Dan itu juga kenapa kita naikin segitu, karena kita punya kebutuhan untuk, kan nggak mungkin kita jelasin bayar ini, bayar ini, bayar sewa gedung, bayar kan. Ya, dan memang sistem aplikasi memang untungnya di sana. Iya. Dan ada beberapa warung yang mungkin punya keuntungan lebih, punya keuntungan lebih ya lebih maksimal karena mereka yang langsung ngasih, jadi tanpa mereka nambah nilai makanannya. Misalkan harga 10.000, dia yang ngasih 9.000 gitu. Oh, gitu. Jadi kalau di warung harga makanannya 10.000, nanti kajek ke sana bayar 9.000. Dapat buah fresh. Sambil ya Semua Kijek. sendiri gimana kalau di sini apa diminta ada gitu. Palu gada. Waduh gak ada. Untuk tadi kan sudah orderan fiktif yang seperti itu, pengalaman buruk seperti itu. Nah, kalau toko-toko di Karangasem ada nggak yang pakai Kijek, layanan Kijek itu misalnya pejabat atau gimana, atau ada tanggapan apa gitu, pernah ada tanggapan apa itu dari bapak-bapak kita yang di atas tuh? Ada kalau itu sih ada yang dulu kan KJ ini hadir pada masa pemerintahan Bu Mas gitu. Iya. Beliau juga support, bahkan dulu kita pernah dibuatkan, kita didukung dalam acara Car Free Night yang di jalur sebelah ke. Iya. Itu juga sama-sama atas gagasan kita bersama Ode dulu ada di sana. Yeah. Beliau yang support untuk layanan ini, dan kebetulan juga kita ingin dari acara itu memperkenalkan musik-musik lokal di Karangasem. Ya, itu yang saya suka. Tapi ternyata begini pandemi kan, rencananya itu setiap bulan dibuat ya, jadi di kayak mungkin di Malioboro lah. Ada kan hiburan khusus musik-musik tradisional, kita di jalan, terus kemudian tanpa, kalau jalur sebelah itu kan sebenarnya kalau kita lihat sebagai home kulinernya Bali, Karangasem. Ya, kalau kita mau ke jalur 11 kita pasti nemuin kuliner khas di Karangasem ya. Rame udah sekarang di sana aja. Sebenarnya Nike perlu dipoles lagi dikit, buat event apa, tapi yang rapi lah, jangan sampai memberatkan. Dan yang kedua juga tidak merugikan teman-teman kita yang sedang menjalani proses di sana. Kan ada warung petani, mie bujo, itu mereka berjuang loh di sana. Dari belum ada apa-apa, sekarang udah ini kan kita tidak boleh ganggu mereka. Jadi ya mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, buat event apalagi ketemu Brewo dan teman-temannya yang aktif kan di musik, apalagi tiap minggu yang lihat live di bawah di tetangga Niki kan itu yang artinya ada gairah hidup lah untuk di Karangasem gitu. Sama-sama berjuang lah ya demi Karangasem. Nah, Nike jadi tidak ada apa ya, modelnya tidak terlalu melihat kita, memang sih kita sebagai manusia butuh asupan dari segi finansial. Tapi kalau untuk perjuangan seperti ini sih kayaknya untuk semua kalangan di masyarakat Karangasem harusnya kita sama-sama itu loh. Saling support. Maju ya, saling support ya.
Karena beberapa mungkin di luar sana atau mungkin dari circle kita sendiri untuk saling support itu masih minim ya. Kita kan maunya, kalau saya cita-cita saya lah kalau di Karangasem, saya ingin collab dari sama semua UMKM, semua komunitas musik, seperti layanan Kijek ini, apapun itu yang kembali ke masyarakat itu sendiri, saya seneng sih. Pokoknya kayak bahasanya mengalir di air, tetapi nyambung gitu loh. Ya, dari kita untuk kita lah. Apain kita nggak saling support itu loh. Itu juga untuk yang kemarin support kita Bu Mas, kemudian Odi, terus Pak Danu sendiri yang sekarang jadi bupati, dulu kan ketua DPR. Ya, sering menggunakan layanan kita untuk misalkan ada beliau rapat dengan siapa Nike pasti gunakan layanan ojek untuk mengantarkan makanan rapat. Iya. Ya, Nike suksema sekali mungkin masukkan ada sebuah gebrakan dan mungkin saat ini satu-satunya di lokal di Karangasem yang ada di Play Store dengan pengguna juga hampir 8.000 sekarang di Play Store. 8.000? 8.000. Lumayan. Ya, eksis lah. Ya, Karangasem banyak. Dan hitungannya pengguna Play Store pengguna Android di Karangasem ada 80.000. Sampai sekarang udah tercatat ya. Terdata. Kayak orderan itu sekarang udah sampai berapa sih? Kalau orderan itu banyak. Ya rata-rata lah 100 per hari. 100 per hari kali berapa tahun? 2 tahun. Ya memutar ekonomi. Sebuah usaha sih. Mungkin dengan cara yang berbeda kan. Kalau lewat di dunia musik, dunia ini ya kalau support saya pasti seneng lah gerak Gudo gitu. Pengen sih ngobrol juga sama bapak-bapak kita kayak bupati kita Pak Danu, mudah-mudahan ada channel ini yang lagi juga cari channel juga sama teman. Jadi layanan Kijek ini kalau mau join, kalau kalian punya usaha bisa langsung datang ke kantornya yang alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 108 Amlapura Bali, tepatnya di depan Indomaret ya. Ya. Indomaret Sudirman. Ya. Itu layanannya masih mudah-mudahan bisa gratis selamanya dan kita saling support lah. Saling support itu dalam artian teman-teman mitra nih ke penyedia kita pengantar dan kita kenalkan ke pelosok-pelosok. Dan setiap bulan kita ada meet up juga di mitra nih ke, jadi kita keliling di setiap warung, kita buatkan video, kenalkan di mana alamatnya, apa masakan spesialnya, kita rapat di sana, kita sampaikan ke masyarakat bahwa di warung ini ada menu khusus dari Jadi kayak ini contohnya. Kan ada warung nih agak ke pelosok dikit, tapi customer tuh pengen beli di sana lewat layanan Kijek. Jadi warung yang di sana tuh merasa terbantu kan, walaupun dia nggak tahu, dia kan nggak main sosmed. Ada nggak tanggapan dari warung itu sendiri? Kok warung saya rame, ada Kijek nih datang nih, padahal saya nggak ngepost itu loh. Karena itu kan permintaan kadang-kadang kaget juga. Dan kita juga ingin memperkenalkan masakan-masakan di desa-desa ya. Contoh kayak kayak di Bungai itu nasi beguling itu kan dia kan ibunya itu kan nggak main sosmed kan. Itu pun kita kenalkan karena kita ingin mengangkat makanan desa kan loh. Kayak pesan celeng nih, sate cengkidu nih ke. Oh iya. Ya. Itu kayak mek gini kan mek kembar namanya nih yang di Bungai. Pagi udah buka itu udah ada layanan promo satu, terus ada promonya dari Ajak sendiri untuk layanan antarnya kan. Tapi dia awalnya tahu mek kembar tuh kok bisa jadi rame gitu loh. Ajak itu kok bisa rame, ini ada apa ini? Kalau dia surprising juga jadinya. Kalau dia sih memang terkenal lah ininya, tapi kan tambah rame lagi ya. Ketika yang minta itu teman-teman yang di kota kan. Contoh kayak Bubo Wandem itu
Oh, Bandung kan Jauh gitu. ya, ngordernya dari sini ke sana juga. Itu sampai kadang-kadang belum buka, belum ke, Nah, menarik, ya. belum ke senggol, kita udah ke rumahnya. Rumahnya langsung loh. Udah di- Padahal belum ready nih di dagangannya. Seantusias itu. dan kita, Baru juga lepong. kita kirim keliling. Dan itu Keren. sebuah kenikmatan gitu. Kenikmatan. Ketemu dengan yang punya, Benar-benar. bagaimana ngolahnya, terus kita disuguhin kadang-kadang kalau Iya. ketemu ke sana Oh, iya. langsung disuguhin, Masih dan ya? bilang minta pun udah disuguhin langsung gitu. Jadi ada apa namanya, kesan sendiri nggak dari warung-warung yang di luar jangkauan sosmed ini? Dia bilang apa gitu, kok sering ada gini gitu, ada omongan apa nggak gitu? Kalau mereka sih senang. Yang pertama Senang ya? senang. Terus yang kedua pasti anak atau menantunya yang lebih puas nanti. Iya benar. Kan ada ibu-ibu yang di Syarika nggak punya medsos, anak menantunya yang selalu repost dia di medsos, ya pokoknya ngancu-ngancuin lah. Cek ngancu-ngancuin pang Iya, iya. gedenan bayune gijik-gijik kan. Wis, kan panjang umur lah semuanya. Pedagang-pedagang desa. Kita berharap gitu ya, bergerak ekonominya, bergerak kan di antar desa nih, bergerak ekonominya, saling ngenalin makanan, oh niki makanan gini, oh Iya. jalan. Dan yang lebih ini lagi, kita ngantar direct makanannya dari Karangasem ke Denpasar. Nah itu gimana tuh, nggak dingin tuh makanannya jadinya karena kejauhan. Kalau mereka kan sudah namanya makanan, kalau seneng pasti akan dicari kan gitu. Iya, iya. Karena misalkan setiap Sabtu nih, besok nih ada yang order sate kayak dulu, sate apa namanya, sate lempet sapi nih ke yang bumbu serapah. kuning. Ya, Bumbu berapa? serapah itu. Pencot. Nah, terus belaya, karena Belaya. belaya kita kan paling terkenal nih Ki. Iya, benar, Yang Karangasem Sambru nih kan sudah legend dia. Iya, Sudah Sambru sudah kota. terdaftar di UNESCO. Masa gitu? Nasi Sinamin kan terkenal, sementar-sementar kita yang merantau di Denpasar, Iya. ada yang order, kita kirim ke Denpasar, itu sambil kita melalui ke Denpasar, Itu- orderan. Itu berarti nggak sekali jalan ya, pokoknya adalah kayak jasa titip seperti Ada, titip. itu selain itu juga Jadinya ada. kita nggak percuma juga kirim satu orderan ya. Di baliknya diinfokan berarti ada yang mau nitip ini kebetulan datang dari Denpasar mau pulang ya. Itu baru rintisan itu. Baru Ya mudah-mudahan nanti diterima. menarik benar. Dan ininya juga terjangkau dengan 50 atau 60 ribu udah bisa. Daripada kita, kalau kita bawa motor ke Karangasem, ke Denpasar butuh waktu 4 jam kan, Oke. Pulang balik 4 jam, terus bensin paling enggak 30-40 lah, ya 40.000 lah bolak balik. 40 kan. Sekarang dengan bayar 60 ribu atau 50 ribu barang udah nyampe di sini. Dan Gokil sih. asli kita langsung bawa sampai, karena kita punya ada langganan di Rondang nih ke untuk pengambilan komputer, servis laptop, udah pakai, walaupun jauh Rendang ke sini, Ya, jauh banget. dia servisnya ke Denpasar pakai layanan kita. Makanya ada prinsip kita di ulang tahun kedua nih ke megai sambil melayani. Kan? Ya, pernah saya dengar Nyambul pernah bikin status gitu. Megai sambil melalui. Iya. Pokoknya kita megai tapi kebanyakan melalinya. Iya. Terus ada nilai plus juga, ada yang ngasih uang kan, nganggur man dan lain sebagainya. Dan Nika satu kebahagiaan tersendiri. Bukan sendiri. Ya, ketemu di- Sama kayak tagline Jack apa tagline Jack? cintai semua, melayani Cintai semua. semua, layani semua. Jadi kita tidak terbatas nih melayani di Kimanton, ya. Apalagi kita juga punya ada semeton Hindu, semeton Iya, Muslim, benar. kan kita semua layani. Rapper kita juga ada semeton Muslim, Ada ada juga, ya. juga misalkan ada ya tanda kutip pengen khusus lah untuk dilayani, ya kita siapkan. Dan memang kita upayakan lah untuk bisa melayani semua. Bahkan
ada yang misalkan tunanetra, ada pijit tunanetra Iya. itu bisa tetap kita layani. Mereka misalkan mau mijit kemana tetap bisa kita Tetap bisa, layani. Jadi ya kita upayakan lah semaksimal mungkin. Maksimal bisa mungkin. bantu, ya. Banyak Nah. kendala dan banyak ini itu faktor apapun pasti ada kendala kok. Pasti. Ya. Kalau pas gini Cik, situasi kita kan di negara kita kan ya iklim tuh berubah-berubah. Kalau pas hujan-hujan nih Cik, gimana nih solusinya? Apakah pas musim hujan itu orderan meningkat atau malah sebaliknya? Menarik. Kalau musim hujan itu dah Itu jadi kendala. Kita juga malas keluar dulu. itu satu rapper harus ekstra dan dia Ya. memang paling disiplin sekali untuk rapper. Selama musim hujan yang ingetin lagi di grup itu untuk tidak konsumsi es, tidak konsumsi apapun, termasuk kita sampaikan ke warung-warung yang misalkan setiap rapper datang itu disediakan es, kan ada free es untuk Oke. rapper kan, ada Itu beberapa. dikurangi maksudnya yang driver ini mengurangi mengkonsumsi itu. Untuk minum agar menjaga kondisi. Oh, iya. Karena dia kan harus ekstra nih. Iya. Karena musim hujan itu pasti kan orderan bisa meningkat 3 kali lipat. Bahkan yang order pun bisa nggak jauh-jauh. Misalkan ada makanan diki kayak di bawah warung Ayu yang order bisa di sebelah sana, Iya, dekat-dekat, bisa di depan. Karena hujan deras dan Mager lain ya? sebagainya. Karena mager. Dan itulah yang kita minta driver untuk ekstra keras menjaga kondisi itu terutama. Kalau tidak ya akan kehilangan banyak momen. Ya, Driver misalkan sakit, order banyak kan secara otomatis akan menurunkan nilai sebuah layanan. Iya, Gimana layanan. sih driver nggak ada dan lain sebagainya. Karena kebetulan juga driver yang lain melayani yang lain juga. Karena ini kepepet kebutuhan cepat-cepat jadinya terbengkalai ya. butuh tenaga ekstra untuk itu, dan selama ini sih tetap bisa kita layani. Mungkin ada komplain paling nggak sampai kok 10%, paling di bawah 5% itu komplain ya, dia anggap human error lah. Cuman error. Mungkin di warung terlambat dan lain sebagainya, atau kendala di jalan, hujan dan lain sebagainya. Itu ya masih bisa dimaklumi lah yang gitu. Jadi kalau musim hujan tuh proteksi itu harus double ya, kayak Oke. jas hujan, Jas hujan, kondisi motor, barang bawaan tuh memang Handphone benar-benar safety. terutama. Handphone ya. Ya handphone Oh, iya. terutama, walaupun setebal apapun pelindung handphone pasti bisa ditembus dengan air. Biasanya kan handphone ya kalau setahu saya di bagian pelayanan seperti ini ditempel tuh kan di dashboard motor tuh. Belum musim hujan tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, kembali lagi kita lihat situasi seperti itu kan dari segi lalu lintas nih, dari segi kepolisian kan itu dilarang ya. Gimana sih Ajib mensiasati itu? Nah kalau di Karangasem sih, karena kalau itu kan fungsinya untuk orang-orang cari map, alamat gitu. Ya. Tapi kalau yang pikir teman-teman karena lokalan Karangasem cepet lah tahu tempat diki. Nggak terlalu banyak sih teman-teman yang naruh. Jadi tidak terlalu terkendala ya seperti Misalkan itu. mau kirim makanan ke Pak Ayu, Perumnas, udah tahu. Udah pasti tahu ya. jatuhnya ke sini. Mungkin dekat-dekat itu aja udah masuk gang baru. Ya, kecuali yang jauh-jauh mungkin ke Ababi, ke ini. Ababi pun terus terang kalau Karangasem karena sinyalnya kurang, Nah, itu dia. Ajib. sering nggak pas ini mapnya. Iya. Karena kan kartu SIM teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang kartu SIM ini jadinya sinyal kan tidak stabil. Nggak stabil. Jadinya Makanya, harusnya kemungkinan bisa tanya tetangga ya kalau sudah sampai situ. ya, itu dah nggak terlalu ini sih, makanya teman-teman ke nggak terlalu banyak pakai itu. Nah kembali ke dukungan, kita didukung juga sama Polres Karangasem. Polres Karangasem itu untuk layanan SIM nanti, karena ada sesuatu di katanya mesin SIM-nya rusak, nanti kita ada delivery khusus untuk SIM. Kemudian yang kedua di Kejaksaan kita udah tanda tangan Oh, untuk iya. jasa tilang. Iya, jasa tilang ya.
Kalau orang kena tilang nanti nggak sempat ngambil, cukup nggak sempat ngambil di pengadilan, bisa diwakili langsung tanpa orangnya tanda tangan seperti itu. Nanti kita yang ambilkan dengan teman-teman mengirimkan foto ininya, bukti tilangnya nih, ke nomornya nih, ke bahkan kita yang bayarin langsung, dan nanti tertera berapa ininya, dan kita tanda kita sudah ada MOU, tidak ada penambahan, cuman pelanggan tetap membayar jasa ongkos ini, kan itu. Dan tidak ada pembayaran khusus karena itu uang negara, nggak boleh dikurangi dikit. Nah, Nike juga menarik, tapi pesan kita ya janganlah melanggar, jangan suka melanggar kan nggak enak. Kalau kita enak sih dapat layanan, dapat nonton, tapi kan nggak enak kalau predikatnya banyak sekali yang melanggar di Karangasem dan lain sebagainya. Dan Nike juga layanan kita juga dulu sering nganter layanan tilang tuh sampai Kelungkung, sampai Gianyar juga. Ada yang misalkan ke Karangasem kena tilang di Karangasem kan juga memudahkan ke dan ke yang ada di aplikasi kok layanan ini. Terus layanan di aplikasi ini kok ada layanan nanti ya mudah-mudahan ada part 2-nya atau season 2 kan. Ada layanan belanja di pasar, biasalah kalau ibu-ibu nggak sempat ke pasar, kita juga, dan kita pastikan kok harga masih normal lah, nggak terlalu mahal. Jadi banyak dukungan dari segala sektor ya. Nah menarik nih yang tadi masalah belanja ke pasar nih. Jadi sistemnya pelanggan itu ngelis ya, beli apa-apa aja. Tapi kan harga di pasar itu kan tidak selalu stabil. Gimana itu mencetak? Misalnya ayam nih sekilo 8.000, 10.000, beras sudah pasti 10.000, tapi karena ada kenaikan kadang 11.000 gitu. Apakah pelanggan itu sudah tahu apa diinfokan lagi ketika di tempat di warung itu, di pasar itu? Ya kita infokan lah, sama-sama infokan, dan mereka biar nggak kaget juga. Tapi mereka juga mengerti juga. Mengerti. Kadang-kadang kalau yang ada selisih harga yang terlalu jauh, misalkan dari harga 10.000 ke 24.000, baru mereka pasti komplain, dan kita juga direct ke warung tanyain bener nggak begini, kan biar kita nggak salah kan, ini mahal sekali. Dan memang sih ini juga kendala ya, karena menghubungkan Niki secara manual juga agak lama jadi prosesnya. Ya tapi mereka terima sih. Kadang-kadang ada juga yang komplain, mungkin ayamnya juga ada sih, ayamnya yang kemarin disiapin dan kita kembaliin kok. Kita kembaliin ke dagangnya, kita biar mereka juga mengerti, dagangnya mengerti bahwa ini udah nggak layak jual. Yang kedua, kita nggak sebut warungnya ininya, tapi kita beri pemahaman bahwa kalau memang udah layak, nggak layak atau bisa diproses, misalkan buat bakso dan lain sebagainya, lebih baik dibuat seperti Nike kan, jangan sampai dijual sampai begitu. Kan sering kita dikomplain, kita kan nggak, kadang-kadang driver juga nggak sampai malin dan gitu kan, karena sudah dibungkusin langsung sekian juga banyak. Ada sih yang komplain begitu, cuman ya masih bisa kita bisa dihandle ya, komplain seperti itu. Ada yang order khusus, misalkan kalau musim nganten itu kan pasti kan kebutuhan mendadak itu banyak. Termasuk kemarin dia pernikahan putranya Pak Dana kan pakai layanan kita, karena di sore hari kekurangan lauk, kita belikan sate keliling, hampir kita ratakan, beli budget beli sate 500.000 kita bagi-bagi, sini beli sini, jadi semuanya kita bisa kirim kemarin ke data nih ke. Jadi sudah siap ya, kapanpun dibutuhkan Kajak pasti siap. Ya kita batas, tapi waktunya kita batasi maksimal mungkin lah. Untuk layanan Kajak nih dari jam 6 pagi sampai jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Itu sudah last order. Cuman kita ada layanan seperti Lanang Niki online sampai pagi, handphonenya Tiang juga online. Kalau ada kebutuhan khusus itu juga aja. Karena kan kalau malam-malam nih butuh kendaraan tuh masih bisa ya ngubungin. Tapi dengan gini yang berbeda,
Maksudnya bukan ke drivernya sendiri. Oh gitu. Kontak langsung ya? Iya ada. Sudah ada layanan tanya jawab nih tetap online sampai pagi. Jadi biar mereka telepon langsung ke sana. Bagus, menarik banget ya. Semoga Kijek tetap terus melayani masyarakat dengan segala kekuatan yang ada, sehat selalu untuk drivernya. Untuk event sendiri pernah nggak Kijek bikin event atau kolaborasi sebelumnya dengan pihak apapun? Kalau event yang terakhir itu aja yang acara Car Free Night itu. Car Free Night. Ya, selain itu. Tapi untuk Kijek sendiri mensponsori itu modelnya ada mensponsori? Ada. Kalau ini band-band indie ada sih datang ke sini. Kayak kemarin ya Kang Yang bantu seadanya Kang Yang ya. Ya tetap kita support walaupun tidak banyak. Tapi kan tetap rasa ingin mensupport itu support nyata gitu. Kontribusi itu yang paling penting. Tidak terlalu banyak tapi Kang Yang memargi acaranya gitu. Sempat juga bagi-bagi gini ya, masker dulu, berbagi nasi bungkus juga. Kalau Nike tetap donasian setiap akhir bulan. Jadi setiap bulan. Itu ada donasinya, maksudnya pure dari Kijek apa ada donasi dari luar? Yang ini ada dari driver kan, ada kotak donasi dikumpulin itu berapa nanti uangnya nanti kita buka, kita beliin nasi, kita bantulah teman-teman yang bungkus nasi 5.000-an itu. Terus kemarin ada Pak beli itu kita sebar lah ke bengkel atau kemana itu. Setiap bulan, setiap akhir bulan. Jadi tutup bulan lakukan itu. Terus banyak donasi yang mungkin dulu yang antar itu donasi pendidikan yang antar untuk anak sekolah itu ada berapa masih siswa, ada 3 kayaknya kalau nggak salah, kita antar ke rumahnya. Donasi ya. Kalau ada yang nitip gitu, boleh. Pernah? Boleh ya? Boleh, kita antar waktu ke ini kan kita titip lah. Kita mau antar donasi kemana itu kita siap antar. Tapi kita nggak terlalu ini sih. Tetap kita adakan donasi. Poinnya kita akan support teman-teman yang mengadakan event-event donasi itu. Itu kita mungkin ada beberapa ya kita transfer ke sana. Kita ini kita fokus di layanan ini aja. Layanan ini udah lumayan melelahkan. Benar. Ya, melelahkan. Kalau misalkan ada nih customer diminta car online nih, dia mau keluar pulau tuh tetap dilayani. Ke Jawa misalnya kita masih tanya dan kita masih ini sama driver belum jadi kembali ke drivernya masing-masing ya, mau apa enggak nanti gitu. Itu harus sama driver apa mobilnya aja kan? Kalau mobilnya kita enggak tidak ya riskan ya benar ya. Kekhawatiran juga. Kalau karena kemarin ada sih permintaan dari dari pelanggan itu minta diantar ke Jakarta, cuman belum bisa kita layani. Iya. Nanti kita belum hitung harga, biarlah nanti dia cari travel atau teman-teman yang itu dia riskan juga ya, penting lah cari travel. Bukannya kita tidak mau menolak rezeki, tapi masih ada ranahnya, maksudnya keluar itu kita masih ada pertimbangan khusus. Ada pertimbangan kan. Dari segi safety juga ya, bukan hanya kita mengejar materi juga. Semua harus kita diperhitungkan juga. Keamanan juga. Ya. Oke Cik, terakhir nih Cik, untuk bagi teman-teman nih yang nonton channel ini, kalau misalkan nih kalau mau join sama Kijek atau mungkin jadi drivernya itu apa bisa aja gitu? Nah, apa bisa melamar gitu loh? Nah, seperti yang katakan tadi kan di awal sempat yang katakan bahwa kita bertahap. Kalau ada penambahan driver pasti kita infokan. Seperti itu. Ya, yang jelas kita sih
ingin open untuk banyak orang gitu. Iya. Ya, cuman kita Bertahap ya. Ya sekarang Stripe Rapper kan punya nomor khusus dia. Nomor khusus. Ya, nomor 1 sampai sekarang nomor 27 ya kalau nggak salah, nomor 27. Jadi mudah-mudahan ya Niki Kajek semakin berkembang dan era medsos Niki juga mendukung. Kan segmen anak-anak muda Niki belum tersentuh, paling baru 5% Niki ya, anak-anak ABG, SMA, terus anak kuliahan Niki baru 5%. Ya mudah-mudahan Niki nanti kita bisa melayani dan mereka juga banyak punya kebutuhan untuk menggunakan Kajek. Semakin banyak order, kita juga pasti pertimbangkan akan menerimanya Nike, Ya, kan? Benar. Kan seperti yang sampaikan, kita akan menjaga dulu driver yang sudah bergabung bersama kami, dan nanti penambahannya Nike pasti Ya. setelah melihat track order. Menjaga kualitas juga ya, Menjaga biar kualitas. bisa melayani semua masyarakat. Oh ya, kita juga lupa kalau kita disupport Bisnet kemarin Bisnet, ya. Ya, Bisnet juga sering juga support teman-teman indie kan. Oh iya. Jadi Bisnet juga support. Terus apa lagi yang support? Dari seragam sih. Seragam kita buat sendiri. Buat sendiri ya? Buat sendiri. Kemarin ada link aja. Kalau kita, nanti maunya kita buatin kayak video pembayaran ini, jadi kita nggak pakai uang cash lagi. Kita udah terapkan Nike pakai link aja. Scan ya? Nggak pakai Scan bar. Jadi dengan handphone aja kita udah bisa bayar. Juga mengurangi resiko kayak sekarang ya COVID kan, mudah-mudahan kita tidak tertular virus. Media uang yang kedua Itu juga yang terpenting, sehat selalu. banyak ada peredaran uang palsu kemarin, kita menghindari Nike juga. Kan kasihan drivernya, kalau driver, pembeli ataupun pengguna atau yang punya warung juga dapat uang palsu kan kasihan. Kan mendagang 20.000 terus ada uang palsu kan kasihan. Ya benar. Jadi kalau untuk penerimaan driver kita info lah. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa buka lagi, dan saya sangat antusias dengan ini. Mudah-mudahan makin sehat ya, semua Niki sudah makin keren, makin besar ya. Dan tetap support lah, apapun itu movement di Karangasem pasti kita dan support. Kajek juga semakin besar. Terima kasih Pak. Jadi dengan Kajek apapun bisa kita layani. Tapi banyak sih chat aneh-aneh. Banyak terima chat aneh. Ada aneh-aneh. Kalau tolong belikan saya ini, belikan ini. Kalau itu nggak bisa, tolong belikan saya ini. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa di luar, artinya di luar layanan gitu loh. Mereka minta kalau gitu jangan buat status apapun bisa gitu. Tapi kan kita sebagai customer kan juga harus berpikir juga ya, ada logika. Misalnya nyari barang A, memang di seputaran sini atau dimanapun nggak ada, atau jemput siapa ada di jalan, aduh itu mah membuat gini citra buruk nanti. Ya kadang-kadang Nike. Tapi siang lewat media lewat channel Niki berterima kasih kepada Semetan Karangasem yang telah membantu teman-teman yang sudah merepost layanan ini, terus merekomendasi layanan Niki. Ya mohon maaf kalau ada kekeliruan kan. Ada yang namanya manusia, ada hal-hal yang sengaja ataupun tidak dilakukan, ya kita mohon maaf. Namanya layanan, ya kita berusaha ya memberikan yang terbaik. Benar. Kalau saya sendiri, kalau yang pribadi menilai layanan dari driver ini 90% baik. Sudah baik ya. Sudah baik, dan ini terlihat dari komplain kan. Komplain ya rata-rata sebulan itu paling ada komplain 1-2, itu pun karena miskomunikasi. Tapi sejauh ini Nike dah support dari Semeton Karangasem sangat membantu. Ya. Dan selama ini masih di garis
wajar ya, positif semua ya, positif komen-komennya. ya, terus dukung ya, terus bantu kami, apalagi tujuan kita bersama adalah sama-sama ingin membesarkan Karangasem. Ya. Yang kedua, mensejahterakan teman-teman di Karangasem kan. Kondisi sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Kalau sekarang kan support teman-teman rapper. Kalau teman-teman rapper sering kita berikan support lah. Kita tetap bersyukur, kita masih bekerja. Terus teman-teman yang lain kan ada yang nggak kerja, ada yang bingung. Ya untuk makan besok juga susah. Ya teman-teman ini masih survive lah. Memang kemarin waktu COVID itu sempat sih 3 bulan memang kita turun drastis, tapi beberapa bulan kemudian kembali survive. Kembali ya. Dan kita yang dalam proses nanti pengembalian admin, yang berharap sih nanti ya mimpi yang di sini ada admin car online sendiri, ada admin kurir lain lagi, layanan online lain, kemudian tim media juga beda, itu kan ya mimpi lah. Ya. Biar Pasti semua orang bisa bermimpi dan pasti ada jalan untuk mewujudkannya. Untuk sosmed sendiri nih Cik, Karangasem Ojek Online ini udah ada di mana? Sosmednya? IG juga ada. IG ada? Ya, IG apa itu Cik? Karangasem Ojol. Karangasem Ojol. FB juga Karangasem Ojol. Kemudian fanpage-nya Karangasem Ojek Online. Dan TikTok juga ada baru. Ada TikToknya? TikTok. Yang main siapa Cik? Ya kita buat video makanan lah. Gitu. Kan buatin video makanan. Oh ini kan banyak juga yang nggak tahu ini makanan di mana sih, makanan di. Ya, artinya kepo lah atau kita harus mengikuti milenial lah, kita harus mengikuti apa yang lagi tren. Di sana kita nyemplung. Kan di sana juga ajang lucu-lucuannya juga banyak. Kan kita butuh hiburan juga kadang-kadang kan ada hal-hal lucu kita benar. Kalau hal-hal yang konflik dan lain-lain ya kita kalau bisa kita hindari lah ya, konten ruwet. Hidup ini udah ribet kadang-kadang ya. Ribet ya. Lebih baik kita jalani apa kita yang have fun saja. Kita pokoknya tetap berusaha ya memberikan yang terbaik. Seperti itulah Ji. Baik Ji, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol bareng santuy. Terima kasih juga jamuannya dan tempatnya. Office space-nya nih bagus sih, bakalan nanti di remake lagi ya Ji ya. Bakalan banyak ada meja dan lain-lain. Di sini bagus tempatnya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Kijak di Instagram apa tadi? Karangasem Ojol. Karangasem OJOL. Dan di Facebook juga ada fanspage-nya juga. Jadi sering live juga ya Ji ya di Facebook ya. Sering live juga. Jadi nanti ya mudah-mudahan kita juga bisa memberikan live setiap malam minggu ya, mudah-mudahan kalau ada event nanti kita buatlah event khusus ya. Setuju. Ya, Kang Yang dulu sambil merintis pelan-pelan ya. Kayak di sebelah kan sudah mulai aktif nih ke live setiap minggu nih ke live musik, apalagi teman-teman yang pemusik sekarang perlu tempat untuk perlu panggung lah. Benar. Perlu panggung untuk menampilkan. Jadi biar sama-sama menguntungkan sih ya. Dari yang punya tempat jadi tambah ramai juga karena ada hiburannya. Kita juga ada panggung untuk main gitu. Ya, seperti itu. Pokoknya saling support lah gitu. Dan khusus anak-anak teman-teman anak-anak muda ya. Mudah-mudahan terus berjuang, terus berinovasi apapun usaha teman-teman itu tampilkan, tunjukkan dan coba berbuat yang berikan sesuatu yang istimewa dari sebuah usaha atau hal yang dilakukan. Ya. Jadi ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita di Karangasem Movement ini yang sudah nonton channel ini nantinya ini? Nah, kalau untuk pesannya dari Cik Gus Budi Antara ya. Ya, Budi Antara. Kalau teman-teman indie movement mudah-mudahan terus berkreativitas ya dan tetap solid dan
terutama supportnya ya, support Iya. hal kecil, like dan subscribe Siap. channel kita. Yang udah Harus di-subscribe. Yang udah subscribe. Ya, kita kan dari bawah ini. Ya. Bawah. Dan platform yang menguntungkan untuk Bener. banyak orang, Ya, terutama ketika ada informasi-informasi penting yang bisa ditampilkan. Ya, ada inspirasi mungkin di sini, ada sebuah dedikasi cara memimpin atau sosok perusahaan-perusahaan besar milik orang Karangasem. Jadi Ajiknya ini, Kijak ini masuk di channel ini corner sub toko inspiratif atau movement di Karangasem. Kalau bicara seperti ini saya senang. Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang menginspirasi, terutama menginspirasi untuk mentransformasi merubah diri. dia. Ya. Banyak yang bisa kita kerjakan, mumpung COVID ini juga membuat kita mawas diri semakin untuk berusaha mengeluarkan ide-ide kreatif yang ada dalam diri kita kan. Betul. Biar enggak kalau dulu vakum sekali kini duen kalau sekarang banyak ide yang lahir. Banyak ide ya. Terima kasih Teman-teman Karangasem Movement, terima kasih sudah menonton di channel ini corner Mobang bersama founder Karangasem Ojek Online. dan jangan lupa download aplikasi Karangasem Ojek Online di Play Store Yoi. dengan Kajek Karangasem atau Kajek Online. Ya, selamat bergabung dan selamat menggunakan layanan Karangasem Ojek Online. Terima kasih. Tetap semangat Siap. dan semakin sukses. Pokoknya subscribe channel ini ya untuk menampilkan video-video bersama tokoh inspiratif lainnya hanya di Karangasem Movement. See you. Karangasem Ojek Online.